membahas beberapa kendala yang mungkin dialami oleh teman-teman semua. Entah itu yang baru belajar SMC ataupun yang sudah lama tapi masih mengalami kendala di pembelajaran Smart Money Concept. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pembelajaran Smart Money Concept kan ada banyak tuh topik-topik atau poin-poin yang akan dipelajari dari mulai basic hingga advance. Nah, yang paling pertama pasti teman-teman akan belajar tentang market structure. Valid market structure, di mana dalamnya akan membahas valid pullback, inducement, dan valid high and low, break of structure, change of character. Nah, yang pertama kan ada valid pullback. Saya sudah jelaskan untuk SOP dan cara identifikasi valid pullback dan juga inducement. Cuma banyak yang salah ketika ini latihan mengidentifikasi sebuah valid pullback. Biasanya teman-teman yang keliru ketika latihan valid pullback, dia tidak fokus di satu pergerakan. Jadi dicampur semua pergerakannya. Contoh, di sini kan ada pergerakan dari high ini sampai ke low ini. Ada merupakan pergerakan penurunan. Kalau kita melihat secara gambaran kasarnya, dia mengalami penurunan. Ketika teman-teman yang mungkin baru belajar tentang valid pullback dan ingin melatihan tentang valid pullback, pasti akan mengidentifikasinya digabung. Di sini ketika mereka turun, candle low, high sesuai dengan SOP-nya ya. Sampai ke sini, di sini masih single move, terus sampai ke sini valid pullback, begini lagi. Di sini valid pullback, di sini lagi valid pullback sampai ke sini. Nah, di sini kan ada sedikit pergerakan kenaikan. Ya, yang keliru dilakukan oleh teman-teman kebanyakan di sini digabung lagi. Harusnya kan ketika mengidentifikasi atau latihan valid pullback, ya fokusnya di pergerakan penurunan. Jadi yang akan digunakan itu SOP valid pullback di market yang mengalami penurunan. Di mana SOP-nya itu kita mencari candle low yang high-nya berhasil diambil, dan candle low tersebut harus diambil lagi untuk memvalidasi sebuah valid pullback. Nah, itu fokusnya kan, karena di sini pergerakannya penurunan. Cuma karena di sini ada sedikit pergerakan kenaikan, teman-teman campur dengan valid pullback di market yang mengalami kenaikan. Teman-teman campur lagi yang chart. Jadi digambar lagi zigzagnya kayak gini. Nah, digambar seperti ini. Padahal kan enggak nih. Karena kita fokusnya di pergerakan penurunannya ini. Jadi ya terusin aja, ini kan the low, high-nya diambil. Gambar aja sampai ke atas terus. Ya, sampai ke atas. Sampai ke titik tertinggi ini, baru terusin lagi untuk memvalidasi candle low ini kan diambil. Untuk memvalidasi sebuah pullback-nya lagi. Seperti ini. Jadi ditembusin aja ke bawah. Kita mengidentifikasi valid pullback di market yang mengalami penurunan. Begitupun di sini ada valid pullback lagi. Di sini lagi. Nah, di sini pun terusin lagi karena di sini kan the low, high-nya diambil. Candle low lagi ini harus diambil kembali untuk memvalidasi titik tertinggi ini menjadi valid pullback. Jadi terusin aja ke sini sampai ke bawah sini lagi, begitu. Jadi yang di dalam ini nggak perlu digambar zigzag kayak gini. Mencari valid pullback-nya, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Karena fokusnya itu di pergerakan penurunannya ini. Fokus di pergerakan penurunannya ini. Terus sampai ke sini, mungkin nanti ada sweep atas bawah di sini. Terus ke sini sampai titik terendahnya. Berarti di sini titik finishnya. Nah, seperti itu. Jadi harus pakai satu-satu dulu, jangan digabungkan supaya teman-teman terbiasa dengan SOP-nya, terbiasa dengan marketnya, seperti itu. Jangan digabung-gabung, ya. Seperti ini. Jadi teman-teman yang pertama lakukan itu cari titik tertinggi. Contoh kayak di sini sebagai titik startnya sampai ke titik terendah. Katakanlah di sini titik terendahnya sebagai garis finishnya. Dari titik tertinggi ini sampai titik terendah ini, marketnya kurang lebih dia mengalami penurunan. Jadi fokusnya ke valid pullback, SOP, market downtrend atau mengalami penurunan itu. Yang digabung ya. Sekali lagi jangan digabung. Nah, nanti teman-teman mau latihan lagi di market yang mengalami kenaikan. Nah, katakanlah dari sini.
dari sini ya. Nah, ini titik terendah sampai ini sini titik tertinggi. Ini jadi titik startnya. Sorry. Ini jadi titik awalnya, garis startnya, dan ini garis finishnya. Dari sini fokus ke valid pullback di market mengalami kenaikan, di mana kita mencari candle high yang low-nya berhasil diambil, dan candle high yang lagi harus berhasil diambil untuk memvalidasi titik tertinggi tersebut sebagai valid pullback. Contoh kayak gini ya. Sini ada candle high, low-nya diambil nih sampai titik terendah ini. Candle high ini berhasil diambil lagi nih sampai pergerakan ini. Berarti memvalidasi area ini sebagai valid pullback. Seperti itu. Dan seterusnya sampai ke titik tertinggi ini. Jadi teman-teman nggak akan bingung, nggak akan tercampur-campur antara valid pullback dengan internal pullback. Kan kalau teman-teman garis di sini zigzag kayak gini, di sini gambar lagi zigzag kayak gini. Nah, nanti akan bingung mana internal pullback, mana valid pullback. Nanti akan bingung. Jadi fokusnya di situ dulu, ya, di valid pullbacknya dulu. Marketnya kenaikan, ya pakai SOP market kenaikan sampai ke atas gitu. Terus saya nggak terlalu fokus di sini ya, maksudnya nggak terlalu secara detail. Saya hanya contoh saja kayak di sini, terus kayak gini lagi, terus di sini lagi shift atas bawah, ke sini. Terus di sini kan ada banyak zigzag, nggak perlu digambar, tembusin aja ke bawah sini. Nah, baru validasi high ini kan diambil. Nah, validasi pullback lagi kayak gini, terus dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi nggak usah dicampur-campur. Ini untuk mengidentifikasi atau latihan valid pullback di market uptrend maupun marketnya downtrend, mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Di sini kan enak, jadi teman-teman itu nggak apa ya, nggak kecampur-campur antara internal pullback sama valid pullback. Itu. Jadi latihannya seperti ini untuk mengidentifikasi valid pullback. Nanti kan ketahuan. Kayak di sini kan ada pergerakan internal pullback. Nah, ini kan berarti kalau kita mau mencari inducement, nggak akan kita pakai. Karena untuk internal pullback itu kita tidak jadikan sebagai inducement. Yang kita jadikan itu valid pullback. Contoh di sini, ini internal pullback. Kita nggak pakai. Nanti kalau teman-teman mau identifikasi inducement. Nah, jadi yang jadi inducement itu atasnya. Katakanlah seperti itu. Nanti bikin lagi pullback di bawah yang paling dekat, ini jadi inducementnya. Bikin lagi di valid pullback di bawah yang paling dekat, ini pindah lagi ke sini inducementnya. Jadi seperti itu untuk latihan valid pullback. Oke. Nah, sekarang untuk latihan valid market struktur, kurang lebih hampir sama dengan latihan valid pullback. Kita mencari titik tertinggi dan titik terendahnya. Ya, titik tertinggi atau titik terendah sebagai starting point ketika kita ingin mencari sebuah valid market struktur. Let's say kita ambil titik tertinggi ini sebagai starting pointnya, ya. Ketika kita ingin melakukan analisa market struktur, di sini masih kosong ya. Nah, ini kan titik tertinggi. Ini untuk latihan valid market struktur. Nah, kalau tadi valid pullback kan kita langsung potong, langsung ambil dari sini, identifikasi ke bawah sini langsung kan. Kalau untuk valid market struktur sedikit berbeda. Kita tetap ambil starting pointnya di titik tertinggi ini ya. Kita tetap ambil starting pointnya di titik tertinggi ini, cuman kita akan fokus ke sebelum titik tertinggi ini ya. Kita fokusnya itu ke pergerakan sebelum titik tertinggi ini, yaitu pergerakan kenaikan di sini. Supaya kita bisa mencari valid market struktur sebelumnya. Ya, kita akan mencari valid market struktur sebelum titik tertinggi ini. Yang nantinya kita akan tahu di mana break of structure-nya, di mana change of karakternya. Nah, oke, di sini sudah dapat titik tertinggi, kita akan fokus ke titik sebelum pergerakan sebelum titik tertinggi ini. Kita akan mencari valid bullish-nya dulu. Kita lihat SOP-nya kan sudah ada tuh untuk valid market struktur. High dikatakan valid high ketika market uptrend ya atau mengalami kenaikan, itu valid high tervalidasi apabila berhasil mengambil inducement atau valid pullback, dan sedangkan valid low tervalidasi apabila berhasil break valid high. Nah, kita lihat
high ini ternyata dia berhasil mengambil valid pullback di dalam sini atau inducement ini. Ini kan inducement. Oke, ini inducement. Diambil oleh high di sini. Otomatis high ini menjadi valid high. Dan kita lihat apakah valid high ini berhasil di break. Oh, ternyata berhasil di break. Menjadi break of structure. Titik terendah ini menjadi valid low karena dia berhasil break valid high. Ini valid high karena dia berhasil take inducement. Nah, lanjut lagi ke atas. Wah, ternyata di atas ini tidak ada lagi valid market structure, adanya hanya pullback ya. Yang mana inducement kalau kita ambil valid pullback terdekat sebagai inducement itu adanya di sini. Ini sebagai inducement. Nah, inducement ini berhasil diambil oleh high di sini. Otomatis high ini menjadi valid high. Nah, fokusnya kan di valid low dan valid high. Ini trading range kita ketika marketnya bullish. Ya, di sini. Trading range-nya pada saat marketnya bullish. Nah, ternyata marketnya turun. Mengambil valid low. Dan terjadi perubahan tren. Terjadi change of character. Nah, dari sini berarti SOP-nya kita menggunakan valid market structure bearish, di mana valid low tervalidasi apabila marketnya berhasil mengambil inducement, dan valid high tervalidasi apabila berhasil break valid low. Nah, ini valid high ya, ini kan valid high karena take inducement sekaligus dia break valid low, marketnya jadi bearish. Nah, kita lihat dari valid high ini kan udah jadi bearish, kan sudah jadi bearish. Nah, untuk mencari valid pullback-nya lagi ya, dari valid high ini kayak tadi, ini dari valid high. Nah, kita akan mencari valid pullback yang kita jadikan sebagai inducement. Ini masih single inside, ini masih inside, ini inside, ini juga inside. Nah, di sini ada valid pullback di sini. Nah, ini juga ada valid pullback sampai ke sini, dan dia ambil nih, ada pergerakan dia mengambil pullback di sini. Berarti kan ini jadi inducement-nya karena dia valid pullback terdekat. Nah, diambil jadi inducement. Oke. Nah, berarti ini jadi valid low karena marketnya udah valid bearish. Nah, bisa kita tunggu. Kita tunggu apakah valid low ini berhasil di break. Oh, ternyata marketnya berhasil break valid low. Terjadi break of structure atau penerusan tren. Nah, berarti valid high ini, titik tertinggi ini menjadi valid high. High ini kan menjadi valid high karena dia berhasil break valid low. Seperti itu. Nah, di sini kan banyak zigzag kayak gini nih. Biarkan saja karena yang kita tunggu kan valid low di break. Nah, di sini udah jadi break of structure. Nah, sekarang kita mengidentifikasi lagi valid pullback dan inducement-nya. Dari valid high lagi, dari titik tertinggi ini. Identifikasi valid pullback titik tertinggi di sini ada di sini masih single move. Di sini pun masih single move, bisa ada pergerakan kenaikan. Kita biarkan kan marketnya tuh penurunan. Ya, mengalami penurunan. Jadi titik ini titik terendah atau candle low, high-nya diambil sampai ke atas. Nah, ternyata titik terendah ini apakah berhasil diambil lagi untuk memvalidasi valid pullback-nya? Oh, berhasil diambil di sini nih. Nah, berarti kan ini valid pullback-nya. Zigzag atau pullback dalam ini, inilah yang kita sebut sebagai internal pullback. Yang kita sebut sebagai internal pullback dan kita tidak jadikan sebagai inducement. Seperti itu. Nah, terus lanjut sampai ke sini. Wah, di sini ada valid pullback nih. Di sini. Di sini ada juga valid pullback yang sweep atas bawah seperti ini. Wah, berarti dia udah take inducement. Di sini kan karena ini valid pullback yang sweep atas bawah sesuai dengan SOP valid pullback. Ini udah take inducement berarti kan inducement. Ini jadi valid low. Ini jadi valid low. Begitu. Berarti trading range kita ketika marketnya bearish di sini itu seperti ini, dari valid high ke valid low untuk premium diskon areanya. Nanti akan mencari UI, liquidity dan lain sebagainya di range tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini untuk latihan valid market structure. Nanti bisa dilanjutin terus untuk mappingannya ya, terus dan seterusnya. Di sini kan udah enak, udah dapet starting pointnya. Kalau gini bisa lanjutin aja sampai ke market yang terbaru di sini. Begitu untuk valid market struktur, mulai dari latihan valid pullback sampai ke latihan valid market struktur. Oke, mungkin sampai di sini dulu, semoga membantu ya.
Usahakan latihannya sesuai apa yang saya sampaikan ini, supaya teman-teman tidak lagi salah-salah ketika belajar esensinya. Ingat, valid market struktur itu pondasinya dalam smart money concept. Kalau teman-teman salah mengidentifikasi valid market struktur, nanti akan salah juga ke pengambilan keputusan entry-nya. Jadi harus benar-benar dipahami tentang valid market struktur.